Bro, gue mau bikin video produk nih, pakai harga temen ya. Ya. Oke guys, balik lagi ke channel Dos Picture ini ya. Bagi kalian yang baru di sini ya, kenalin nama gue Fernando dan ada adek gue namanya Gerardo. Nah, di channel Dos Picture ini kita akan membahas seputar video produk dan juga tutorial cara bikin video produk gitu guys. Nah, di topik kali ini kita akan ngebahas tentang videographer. Kalau kita misalnya kasih fee ke klien, itu apakah kemahalan atau kemurahan ya sebenarnya. Nah, di sini gue pengen ngebahas tentang opini pribadi gue ya. Di saat gue bikin video dengan klien gitu. Nah, kelihatannya kan bikin video itu di depan kamera itu gampang nih kayaknya nih. Ternyata beda banget ya guys ceritanya di balik layar. Karena di balik layar itu kita banyak banget nemuin kejadian-kejadian atau hal-hal yang kita nggak expect sebelumnya. Nah, gue bakal ngebagi menjadi dua hal besar yang menjadi concern gue saat gue mengambil job video gitu ya. Nah, dua hal besar ini adalah yang pertama alat, yang kedua adalah jasa kita, jasa gue sendiri gitu. Gue akan membahas dari hal yang pertama yaitu alat. Nah, sebagai freelance videographer pasti kan alat yang basic ya, yang basic banget dipakai adalah yang pasti kamera, lensa, dan juga lighting gitu ya. Apalagi kita konteksnya pengen bikin video produk gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan kita nggak mungkin pakai misalnya satu lensa doang atau misalnya kita pakai satu lighting doang. Pasti kan kita bakal menambah alat-alat lain atau pernak-pernik lain ya untuk mencapai satu shot tertentu gitu kan guys. Nah, makanya nih perlu calculating sama budgeting dan harus di-approve oleh klien juga gitu ya. Nah, pengalaman pribadi gue selama gue bikin video produk, gue itu pakai alat-alatnya yang seperti di video ini nih. Kalian bisa nonton video ini, alat-alat apa aja yang gue pernah pakai. Alat-alat yang gue pakai itu sebenarnya kan juga punya budget tersendiri gitu kan guys. Nah, nggak mungkin kita sebagai freelance videographer kita gratisin semua alat, kan nggak mungkin banget gitu kan. Nah, makanya selama gue ngejob freelance videographer, terutama di video produk, gue hitung semua alat yang gue pakai. Dan yang satu lagi yang sering orang lupa nih sebenarnya, berapa lama sih kita pakai alat kita gitu sebenarnya. Karena sebagai videographer ya, kita juga harus tahu dong, misalnya targetnya ini berapa jam nih kita pakai alat ini. Karena kan kalau misalnya kita pakai alat seharian, lama-lama kan bisa aja kamera itu kan bisa panas, baterainya drop lah mungkin, bisa jadi kan. Makanya kita antisipasi lah kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi makanya kita perlu calculate atau perlu ngitung sebenarnya berapa lama kita pakai alat kita gitu. Yang tadi gue bilang, yaitu harus di-approve sama klien. Ya bener, karena kalau misalnya nih ya, kita udah bikin nih shot list sama storyboard, kita udah breakdown shot-shotnya, terus ternyata kita belum ajuin ke klien dan klien belum approve gitu. Pada saat hari H syuting nanti akan ada penambahan shot atau pengurangan shot. Kalau ada penambahan shot kita pakai alatnya belum support, ternyata itu kan bisa nambah budget lagi gitu kan. Kita nggak enak lah sama klien gitu kan. Kalau misalnya kayaknya shot ini jelek deh, kita take out aja deh, klien udah bayar gitu ya buat jasa videographer kita, ternyata alat-alat yang dia udah bayar ternyata nggak dipakai semua gitu. Nah, itu kan bikin klien kecewa gitu kan sama kita. Makanya sebenarnya perlulah komunikasi sama klien dulu gitu. Kira-kira klien mau seperti apa message yang pengen disampaikan ke penonton gitu kan. Dan kita juga harus ceritain, makanya kita harus komunikasi dua arah. Kita harus ceritain, oh kalau klien ini pengen achieve satu shot yang seperti ini, kita butuh alat seperti ini nih loh. Seperti misalnya seperti lensa, seperti kamera yang seperti ini, atau seperti lighting yang seperti ini gitu. Makanya perlu banget guys komunikasi dua arah dengan klien gitu. Nah, buat aspek yang kedua yaitu jasa, itu akan secara khusus ya akan dijelasin sama Gerard berdasarkan pengalaman pribadi kita juga sih sebenarnya. Oke, so check it out. Oke guys, jadi tadi kan udah dibahas tuh sama Nando ya kan. Ada dua hal dan di sini gue mau bahas satu hal lagi yang paling penting yaitu jasa kita ya teman-teman. Jadi jasa kita itu perlu banget. Perlunya di mana sih? Nah, kita kalau mau ngomongin jasa itu memang luas dan juga berbagai macam. Di sini gue cuma mau berbagi informasi sesuai pengalaman kita berdua ya mengenai harga jasa ini. Nah, gampangnya ya untuk jasa gini kita bisa memakai tolak ukur yaitu pengalaman nih teman-teman. Jadi kita harus lihat dulu pengalaman dari diri kita sendiri, berapa tahun kita udah terjun ke dunia ini, berapa tahun kita udah terjun ke dunia fotografi atau videografi misalkan, dan juga kita harus tahu kemampuan yang kita punya nih. Nah, dari pengalaman dan juga kemampuan ini kita bisa gabungin
Misalkan pengalaman kalian udah bekerja di bidang videografi dan fotografi selama 4 tahun. Dan juga kemampuan kalian dalam mengoperasikan kamera, editing, VFX, sound. Nah, hal-hal ini bisa menambahkan nilai plus dari pengalaman yang kalian punya. Oke, supaya nggak bingung, gue kasih contoh di sini. Yang pertama, pengalaman. Let's say pengalaman kalian udah terjun di bidang fotografi, videografi itu selama 5 tahun. Biasanya 5 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk orang bisa mengakui bahwa dirinya itu sudah lumayan lah ya. Nggak terlalu jago dan juga nggak terlalu jelek juga gitu. Let's say dalam 5 tahun itu kalian pasang untuk harga pengalaman kalian itu 5 juta. Oke? Nah, 5 juta itu bisa kalian tambahin dengan kemampuan-kemampuan yang kalian udah kuasain. Contohnya, dalam 5 juta itu kalian bisa tambahin, oh gue bisa editing. Oke, 500 ribu biasanya. Nah, kemampuan yang lain misalkan, oh gue bisa jadi DOP-nya. Oke, tambahin 1 juta misalkan. Nah, dari situ kalian bisa simpulin dan jumlahin bahwa dari hasil pengalaman kalian dan juga hasil kemampuan kalian bisa pasang di harga 6.500.000 misalnya. Nah, kalau kalian udah dapat harganya 6.500.000, nah, nominal ini kalian bisa gabungin dengan syarat pertama yang tadi Nando udah jelasin. Kalian bisa sesuai dengan alat-alatnya maupun lokasi syutingnya di mana, ongkosnya segala macam. Nah, kalau kalian udah hitung semua, itu adalah hasil yang bisa kalian offer ke klien. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita misalkan bergerak di bidang fotografi atau videografi, itu perlu orang ya guys. Jadi dihitung baik-baik dan jangan sampai kalian nombok, karena memang harga dari masing-masing individu itu berbeda-beda. Kalian harus jeli dan juga harus peka terhadap kemampuan-kemampuan masing-masing individu gitu. Oke guys, jadi segitu dulu informasi yang bisa gua dan juga Nando bagiin. Kali ini kita buka-bukaan tentang fee ya, tentang harga dan juga bagaimana cara ngelolanya. Oke, kalau menurut kalian ini kontennya berguna dan juga informatif, bisa langsung subscribe di bawah ya guys. Dan jangan lupa follow Instagram kita, ada 3 seperti biasa. Oke guys, sekian dulu dan sampai jumpa di video hari Senin jam 8 malam minggu depan. Bye!